berarti akan ada saatnya Dia tidak dapat kita temui. Dia tidak mendengar lagi seruan kita. Hati-hati. Di dalam Amos 8 ayat 12 dikatakan, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Selamat pagi, jumpa kembali kita di dalam acara Close to You. Sebelum kita memulai menerima renungan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Pagi hari ini kembali kami boleh berkesempatan merenungkan firman Tuhan yang akan terus membentuk kami, menyempurnakan kami untuk dapat hidup seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah mengampuni segala dosa dan salah kami, dan kami mau membuka hati dan telinga kami untuk menerima berkat firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima dengan ucapan syukur. Amin. Judul daripada renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Temui Tuhan selagi ada kesempatan. Setelah kebangkitan Yesus, berulang kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Hal ini dilakukan oleh Yesus untuk membuktikan bahwa Dia hidup. Bahkan di dalam Lukas 24 dicatat, dalam satu kesempatan Yesus memakan ikan goreng di hadapan para muridnya. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa Ia bukanlah hantu, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Di sini kita juga teringat kisah tentang ketika Yesus berjalan di atas air
di mana para murid-muridnya berteriak-teriak dan mengira bahwa itu adalah hantu. Kita pun juga seringkali melakukan hal yang sama. Kita sering menganggap hantu itu jauh lebih hebat daripada Yesus. Kita percaya kepada tradisi, ritual, hari baik, bahkan Hong Shui, daripada kita percaya kepada Tuhan kita. Mengapa Yesus menampakkan diri? Karena murid-muridnya lupa akan perkataan yang diucapkan oleh Yesus kepada mereka. Mereka menganggap angin lalu, mereka menganggap perkataan Yesus itu tidaklah penting. Padahal Yesus sudah mengatakan bahwa tentang kebangkitannya, setelah 3 hari kematiannya, ia akan bangkit. Kita baca di Lukas 24 ayat 6 sampai yang ke-7. Lukas 24 ayat 6 sampai yang ke-7. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Waktu di Galilea, Yesus sudah mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa Anak Manusia akan diserahkan. Dia akan mengalami penderitaan, disalibkan, mati, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Di sini mereka semua lupa akan perkataan Yesus. Matius 26 ayat yang ke-32. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Yesus mengingatkan lagi akan firman dan janjinya yang ia tepati. Ia mau menemui kita, ia mau menemui murid-muridnya untuk memberikan sesuatu. Murid-muridnya diberikan bukti bahwa dia hidup, bahwa apa yang diucapkannya itu digenapi. Yesus harus mati, menderita, menebus dosa kita. Tapi setelah 3 hari dia bangkit, dan ini dibuktikan oleh Yesus. Murid-murid diberikan kekuatan baru untuk dapat menjalankan kehidupannya juga. Dan tentunya ada tugas yang akan diberikan Tuhan kepada mereka, juga kepada kita. Dan inti dari semuanya ini, kita haruslah ingat akan firman Tuhan, ingat akan janjinya, ingat akan apa yang diucapkan Tuhan kepada kita. Karena selagi kita masih hidup, selagi kita masih ada kesempatan, gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk dapat menemui Yesus, untuk dapat mengingat perkataan Yesus. Karena ada saatnya dia tidak akan dapat kita temui lagi. Di dalam Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Berarti akan ada saatnya dia tidak dapat kita temui. Dia tidak mendengar lagi seruan kita. Hati-hati. Di dalam Amos 8 ayat 12 dikatakan, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Mereka, manusia, kita berusaha untuk mengembara, mencari dengan berbagai macam cara. Kita berusaha beribadah, tekun terus mencari firman Tuhan, tetapi dikatakan di sini mereka tidak mendapatnya. Saat ini, ketika kita masih memiliki kesempatan, ayo temui Yesus. Caranya bagaimana? Caranya adalah baca firman Tuhan. Firman ini adalah Allah. Perkataan yang sudah tercatat di dalam Alkitab ini, itu adalah suara Tuhan kepada kita. Hanya kita tidak mau mendengarnya, kita tidak mau membacanya. Itulah kita tidak bisa menemui Tuhan. Mari kita gunakan kesempatan
yang masih ada ini, kita berubah, kita sadari, kita bertobat, kita berbalik dari kehidupan kita yang lama, dari cara berpikir dan cara hidup keduniawian kita kepada jalan yang Tuhan tunjukkan melalui firman Tuhan, yaitu kepada jalan kebenaran yang memberikan kita hidup, yang memberikan kita keselamatan. Itulah renungan daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Temui Yesus ketika masih ada kesempatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kami kembali diingatkan kembali ya Bapa, melalui firman renungan-Mu pada hari ini, bahwa selagi ada kesempatan kami harus menemui Engkau. Melalui pembacaan firman Tuhan, iman kami boleh ditumbuhkan dan Engkau berbicara kepada kami, sehingga kami dapat mengetahui apa yang harus kami lakukan. Kami dapat mengetahui kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Tuhan memberkati kami dalam setiap apa yang kami doakan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya akan terus menegur, membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Close to You. Yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku, yang beri damai hanya Yesus, yang beri berkat hanya Yesus, yang beri rohnya hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat